Jadi umpamanya saya kalau umpamanya pengen sesuatu, apa yang saya inginkan datang. Saya dulu suka ini ke gereja saya. Saya ikut apa anak gembala kalau Natalan. Tapi saya kalau suruh pastor saya suruh ini, saya tetap nggak mau. Saya cuma Allah itu aja waktu kecil. Itu didukunin sama suami ini. Suami ternyata saya bilang, dia ngadu gini aja deh bilang. Kalau dia jahat sama kamu, mati tuh. Dia sama guru mati sekalian deh. Seminggu udah habis itu mati. Ada kesan-kesan tersendiri mengenai Abah Anom, Papi. Kan tahun 93 itu Abah Anom masih ada ya? Masih ada. Kalau kesel Abah Anom itu, saya kalau lihat dia, saya selalu nangis. Saya sayang sama dia. Walaupun saya tahu Abah tuh suka marah sama saya. Waktu saya pulang dari Mekah, saya kan berantem di Ka'bah tuh. Saya badung. Pulang di Mekah, Abah marah lihat saya. Akhirnya saya tahu Abah marah, saya diam aja. Ini kita mau kemana sih Mbah? Suruh pakai sweater segala malam-malam. Menyamar kita. Menyamar. Kita suruh ngapain? Kita mau kemana ini? Ini Mbah mau ngajak ke seseorang yang bisa dibilang ahli spiritual yang ngumpet. Karena banyak orang yang sebenarnya ingin menguak siapa beliau ini, tapi beliaunya menutup diri. Oh, ini orang misterius nih. Misterius. Jadi kelebihannya apa? Jadi kalau menurut penerawan Mbah dari waktu dulu pertama ketemu tuh, kalau kita bilang yang dibilang si pahit lidah, ini orangnya. Bukan ilmu laduni ya, karena berbeda dengan ilmu laduni. Kalau si pahit lidah ini jadi seucap nyata, seucap jadi. Jadi apapun yang dia omongin sekali ngelontar itu jadi kenyataan. Wah, ini bahaya nih. Biasanya orang-orang yang punya ilmu seperti ini, yang saya tahu nih Mbak ya, dia biasanya udah melakukan sebuah proses pengamalan ilmu itu berpuluh-puluh tahun tuh. Betul, sampai betul akhirnya banget. bisa mendapatkan betul si pahit lidah ini yang saya tahu. Betul. Nih, ini orang ini yang cicak nyautin. Nah, cicit nyautin ini. Kalau menurut Mbah, ini orang udah melakukan apa sehingga bisa dijadikan disebut si pahit lidah? Sebenarnya beliau ini nggak begitu mengakui dirinya punya kemampuan ataupun kayak spiritual lain. Beliau ini hanya merasakan setelah beribadah ataupun menjalankan sholat malam itu selama 20 tahun, puasa 20 tahun tidak pernah putus. Biasanya kalau orang-orang spiritual mungkin 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, ini sampai 20 tahun. Puasa 20 tahun nggak pernah putus. Nggak pernah putus, sholat malam 20 tahun. Kalau kita baru seminggu aja udah meriang ya. Iya, 3 hari megap-megap. 3 hari sama megap-megap. 20 tahun kayak apa? Ini udah kebayang nggak sih kalau orang yang seperti ini saktinya kayak gimana? Makanya cocok lah kalau dibilang si pahit lidah. Ya, betul. Karena emang prosesnya 20 tahun. 20 tahun. Mudah-mudahan kita dapat ketemu orangnya, terus beliau bisa cerita banyak soal kita. Kira-kira orangnya enak nggak duduk diajak ngobrol? Nanti Kang Aden jangan kaget, karena orang-orang seperti itu biasanya menutup diri dan nggak begitu banyak mengumbar omongan. Tapi nanti coba aja dikulik. Sepengetahuan Mbah, beliau ini pernah ketemu Ibu Ratu. Ibu Ratu siapa nih? Di Tanah Suci, Ibu Ratu Kidul. Tuh, pernah ketemu di Tanah Suci. Beliau pernah bercerita di Mekah, dan banyak orang-orang pinter juga yang sempat mencari beliau, walaupun beliau ternyata nggak kenal, tapi tahu di dalam jati dirinya siapa, dan beliau tidak pernah mau disebutkan. Karena kalau kita kasih tahu namanya, banyak diterang orang, bakal banyak orang yang datang ke sini. Wow, mudah-mudahan ini episode yang sangat menarik kali ini teman-teman. Jadi kita mendatangi seorang bapak, namanya siapa Bu? Pak Rustam. Pak Rustam namanya. Pak Rustam. Bapak Rustam. Katanya juga dipanggilnya siapa ya? Panggil Pak, kok Mbah manggil dia papi aja. Sudah kenal sih udah lama. Jadi papi ini kalau Mbak bilang udah seperti keluarga sendiri, karena kedekatan dari penerawangan Mbak bahwa Bapak Rustam ini memiliki spiritual yang luar biasa. Setelah itu kita banyak komunikasi,
Dan baru kali ini kita maksudnya bisa diajak komunikasi mengenai perjalanan spiritual beliau. Wow. Dan nggak terbuka, nggak sembarangan orang. Tapi kita udah izin, udah dibolehin ya? Udah izin, udah dibolehin. Jadi langsung aja kita ke sana, kita wawancara langsung aja, kita todong langsung aja kayak gimana ceritanya. Karena kalau proses orang kayak gini biasa kalau dibikin lama-lama kita ngobrol dia takutnya dia nggak nyaman, dia nggak mau cerita lagi nantinya. Betul Bang. Mumpung mau langsung kita todong aja teman-teman. Jadi kayak gimana ceritanya langsung aja ini Bapak Rustam. Dan rumahnya di mana? Depan. Oh di situ. Silakan. Udah Bapak Rustam aja. Enggak. Rumahnya masih jauh. Masih jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, sahabat Aden Bajai Channel, ini sekarang kita sudah bersama, kalau saya nyebutnya Papi manggilnya, ya sebenarnya Bapak Rustam. Ini beliau adalah seseorang yang pernah melaksanakan puasa selama 20 tahun. Sholat malam 20 tahun tidak pernah putus. Nah, saya pengen tahu apa aja sih yang didapat selama puasa itu. Adakah hal-hal janggal atau hal mistis yang didapat selama berpuasa 20 tahun itu? Silakan Bapak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang ditanyakan puasa 10 tahun itu memang saya laksanakan bukan dengan terpaksa ya. Saya dengan kesadaran saya bagaimana saya untuk menghadapi hidup sesudah mati saya. Karena hidup di dunianya sementara, yang abadi atau di alam situ. Yang karena seperti itu saya melakukan, bukan tanpa dasar saya nggak mencari ilmu, enggak. Tapi akibat saya berpuasa dan sholat malam 20 tahun nggak putus. Yang didapat saya adalah banyak sih, tapi saya nggak, bukan itu yang saya cari. Jadi umpamanya saya kalau umpamanya pengen sesuatu, apa yang saya inginkan datang. Saya mau pergi ke tempat teman saya nggak mau duit nih, gue pengen duit dia 11 juta dalam taksi. Saya naik taksi nggak punya duit, rumah dia yang bayar orang rumah. Sampai di situ saya mengatakan ini, kemana aja lu tamu teh? Nggak ada. Lu gile lu tanya. Gak ada tantang sini. Udah ngomong-ngomong satu keluar, udah makan siang rumahnya. Gue permisi, saya permisi pulang. Tunggu dulu tanya. Kasih cek. Ini pegang nih buat lu nih teh. Apa yang saya ucapkan dari melangkah kaki si rumah, 11 juta duitnya saya dikasih. Subhanallah, itu yang saya dapat. Dari umur berapa puasanya, Pi? Saya puasa itu dari umur berapa? Umur 25 30 lah. Sebelum tahun. Sampai umur 50. Sampai saya menjelang pensiun pegawai negeri. Sekarang umur berapa? 74. Wah, tapi katanya masih muda banget 74 ya. Masih gagah banget ini. Nah, ini Papi, berhentinya kenapa? Sampai puasa 20 tahun, stop nih. Gitu. Saya, kenapa? Orang rumah saya mengatakan, ngapain sih puasa-puasa sekarang, gila lu katanya. Tapi saya bilang, iya, buat saya sih kesenangan saya. Saya cinta dengan dia. Cinta dengan ini, pemilik alam ini. Itu aja. Saya takut sama dia. Saya takut kalau mati saya ini kan disiksa, itu aja. Ada motivasi itu saya lakukan. Tapi sebelumnya gini Pak, saya melakukan ini karena pertama kali waktu saya kelas 3 SD, ada teman saya dulu. Saya dulu sekolah di Santa Maria. Teman saya itu tuh berantem sama saya, namanya Oloan. Saya musuh sama dia sampai mati, gua nggak mau temenan sama lu. Benar mati dia. Pas waktu dia mati saya lihat dia masuk dalam tanah. Dia pakai jas segala macam, pakai dasi. Saya lihat, ya Allah, nanti saya seperti ini juga ya Allah. Gitu.
Itu saya yakin kematian itu pasti datang, pasti ada. Itu saya lakukan. Sedangkan saya tidak pernah diajar oleh orang tua saya untuk mengaji, untuk bersolat segala macam, enggak. Kesadaran saya sendiri. Oh, bahkan dulu sekolahnya bahkan sekolah Kristen ya? Iya, saya dulu suka ini ke gereja saya. Saya ikut anak gembala kalau Natalan. Tapi saya kalau suruh pastor saya suruh ini, saya tetap nggak mau. Saya cuma Allah itu aja waktu kecil. Itu aja. Tapi dari kecil udah Islam. Udah Islam. Oh, cuma sekolah di sekolah Kristen. Iya. Nah itu sampai proses bener-bener pengen belajar puasa beneran mendalam Islam itu kenapa, Pak? Iya, itu yang saya katakan tadi. Saya semua waktu di SMP saya udah takut ini sudah mati ini kita kemana? Ada kehidupan lagi, kata saya baca buku hidup sesudah mati. Itu saya yang ini kan pegangan saya. Oh jadi ternyata sudah kematian ada kehidupan lagi ya, yang abadi. Itu barulah memulai puasa. Baru saya memulai, saya mencintai ya. Iya semangat. Asal Bapak tahu aja, saya seluruh ayat saya puasain Pak. Al-Fatihah saya puasain. Nah, sebulan. Ayat kursi saya puasain. Seluruh saya puasain ayat-ayat itu. Nah itu setelah puasa-puasa seperti itu apa yang didapat Papi? Tetap tambah enak, tambah ini rasanya saya nggak takut. Rasanya aja enak hidup ini. Walaupun nggak ada duit saya enak aja. Kalau nggak ada duit saya ada duit, ada orang ngasih saya duit. Bukan seperti itu. Nah itu kan dari segi dunianya. Kalau dari segi mistisnya nih Papi, pasti orang di luar sana percaya bahwa orang yang berpuasa itu ilmunya tinggi. Nah, apa yang didapat, bonus apa yang didapat dari buat Papi dengan puasa-puasa itu? Misal Papi bisa ngeliat hal goib lah, atau bisa menyembuhkan orang lah, atau apa seperti apa Papi? Ya kalau orang datang saya obati, ya apa ya? Ada cewek tuh, kayak cewek nih, dia dokter maunya, dia nggak punya suami, mau kawin, gitu. Oh iya, bisa. Nih saya kasih air putih aja. Minum air putih, amalkan apa yang kamu yakini. Kamu Islam kan? Apa kamu yakini? Saya nggak menuduh. Oh lu harus baca ini, baca itu enggak. Kalau kamu Al-Fatihah, amalkan Al-Fatihah terus. Kalau bahasa kulu, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Itu aja. Kan ini kan seperti ini kan nggak ada ininya. Kalau kita tentang apa orang tuh nggak ngerti tentang apa Al-Quran segala macam, dia kan tahu dengan ayat-ayat yang diajar oleh gurunya. Kamu pegang itu aja. Jadi intinya adalah keyakinan ya? Yakin. Ilahi anta maksudi warido kamadubiyatini mahabbataka wa marifataka. Ya Allah, hanya engkau yang kumaksud, ridhomu yang kuharapkan, berlaku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan marifat kepadamu. Itu aja. Nah ini ilahi anta maksudi ini sama nih ya saya, maksudnya berarti Papi Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah? Iya. Oh, TKN dari kapan, Papi? Saya dari tahun 93. Saya ditalkin oleh Ajeng Aang. Habis itu Abah, bekas Abah, sama Ajeng Pupu. Oh, di Suralaya? Suralaya. Sama berarti sama saya. Nah itu. Oh, terus nah, sampai akhirnya bisa ke Suralaya itu gimana tuh, Papi? Nah, gini. Ini harus seru nih. Gini, ini adik saya nih kan anaknya baru belajar agama nih, tapi dia ngotot, Tam katanya, ngapain lu? Sholat tanpa guru. Lu kalau belajar agama tanpa guru berarti lu guru setan katanya. Wah, lu gila lagi, Pet. Lu yang setan bilang. Saya bilang sama adik saya, kamu yang setan. Masa saya berguru dengan setan? Bener Tam. Mending kamu ikut saya katanya. Kemana? Ayo ke Suralaya. Suralaya. Saya datang ke situ. Saya diajak susah, saya dipaksa, digeret-geret, saya masuk mobilnya dipaksa. Saya berangkat. Waktu saya berangkat sampai Suralaya, saya lihat di Suralaya itu pengajiannya, wah heboh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Merindingnya saya dengarnya. Tapi air mata saya keluar. Nangis saya. Ya Allah. La ilaha illallah, nangis saya. Kenapa saya ngerti?
Ya Tuhan Allah, la ilaha illallah. Nah, besok pagi saya diinikan, subuh saya ditalkin sama jemaah. Rame-rame, bukan saya ini, rame-rame tuh. Nah, sudah itu enteng benar saya. Pokoknya indah hidup nih. Nah itu semenjak ditalkin, kan sebelumnya udah puasa, Ya, udah tajam nih Iya. penglihatan segala macam. Udah semenjak ditalkin, apakah itu hilang apa makin tajam? makin tajam, Uh, makin tajam. Dulu kalau saya bilang tuh, lumur lu nggak panjang lu mati beneran. pahit itu. lidah dong. Itu saya takutnya banyak yang itu. Jadi lama-lama, lu sebentar lagi dapat duit banyak lu, dapat duit banyak tuh anak. Datang ke mas saya, Pi, gua dapat duit nih, ya, katanya. Iya, nih untuk papi enggak, buat kamu aja. Saya terima. Oh, jadi malah makin tajam ya. Ada kesan-kesan tersendiri mengenai Abah Anom, Papi. Wah, Kan tahun 93 itu Abah Anom masih ada ya? Masih ada. hidup. Kalau kesalahan itu saya kalau lihat dia saya selalu nangis saya sayang sama dia. Walaupun saya tahu Abah tuh suka marah sama saya. Waktu saya pulang dari Mekah saya kan berantem di Ka'bah tuh. Saya Badung pulang dari Mekah Abah marah lihat saya. Akhirnya saya tahu Abah marah, saya diam aja. Tapi marahnya Abah kan beda. Iya ya, beda. Tapi Dia saya menyinggung cuman dalam gitu. Nah, kalau saya malam saya zikir Abah tuh ada di depan saya tuh. Di kursi roda ada begini aja. Saya nangis, kalau ingatnya saya nangis. Saya sayang sama dia. Ada kesan tersendiri mungkin dari Papi mengenai Abah Anom seperti apa yang Papi alami sendiri gitu. Kesannya apa ya? Banyak kesannya, nggak bisa semuanya lah. Mulai dari zikirnya, kesan saya cuma pesan apa satu lagi. Lo bakin zikir, nanti ada nur zikir buat itu. Ada nur, itu aja. Itu saya pegang. Berbanyak selawat Bani Hasyim. Itu. Nah katanya amalan-amalannya Abah, tadi kan kita sempat cerita juga ya Papi sebelum ini kita mulai rekaman. Katanya Papi juga kalau ada kesulitan mengenai mungkin ngobatin orang jarak jauh suka pakai karomah dan barokahnya Abah. Seperti Saya Rebito sama Abah. Rebito sama Abah. Itu yang pasien saya di mana di Arab tuh, di apa tadi saya bilang? Yaman. Mesir. Iya, sakit. Yang sakit bukan dia, teman sekamarnya orang India. Ibunya katanya sakit di Kalkuta, nggak bisa berdiri. Malam tuh jam 1 malam telepon saya, Pi tolong Pi, teman saya. Namanya siapa ya? Oke dah, insya Allah saya bantu ya. Tapi ingat, kamu bayangin wajah temanmu sekamar itu, dan saya akan membayangin wajah kamu. Saya tembak. Saya zikir, saya tembak, senampak wajah teman saya. Tapi ingat, kamu harus ingat wajah temanmu ya. Iya. Nggak sampai 2 hari, ibunya yang di India, di Kalkuta, sudah berapa lama nggak bisa jalan. Oh, Insya Allah. Nah, seperti itu aja. Itu Papi bawa Abah di sana. Maksudnya? Ya Rebito juga sama guru lah. Gila lagi. Kan? Iya. Makanya ini buat informasi juga nih buat teman-teman sama Ikhwan. Iya. Bahwasannya Robito kepada Abah Anom itu sangat penting. Sangat penting. Jadi dimanapun kita berada, bawalah Abah gitu ya. Tapi ini catatan, jangan hati itu kotor. Iya. Jangan ada macam-macam dalam hidup ini. Jadilah orang jujur. Jangan jadi pembohong. Nah, sekarang kan semenjak tadi Papi cerita Papi udah puasa 20 tahun segala macam, akhirnya ketemu Abah semakin tajam lagi. Pernah nggak ngobatin orang yang menurut Papi, wah ini termasuk yang berat lah gitu, tapi Papi bisa ngejalaninnya itu? Ada cerita sendiri? Ya cerita begini. Ada yang saya katakan tadi, cerita saudara saya punya suami itu kerja meras. Ini cewek nih hari ini diperas terus sama dia, didukunin sama suami ini. Suami ternyata saya bilang, dia ngadu gini,
Gini aja deh, bilang. Kalau dia jahat sama kamu, mati tuh. Dia sama guru mati sekalian deh. Seminggu udah habis itu mati. Benar-benar si pahit lidah nih. Nah itu. Saya buat apa orang itu harus pertahankan kalau menyusun orang? Iya. Tapi selain bilang orang itu mati, pernah bilang kayak lo. Dia kayak benar pernah? Iya. Pernah. Wih kayak dia. Ada ini banyak lah, saya susah ngomongnya. Ada yang udah kerja pegawai negeri, dia suatu di Bappenas semuanya ya. Dia datang sama saya, Pak bagaimana itu ya? Kamu tuh nggak usah berhenti aja pegawai negeri sebenarnya. Tuh sebulan sudah bilang, Pak saya berhenti Pak. Gimana? Kamu bikin apa aja nanti kamu dapat duit banyak. Ya. Dia buka internet segala macam, bikin produk apa kayak kamu kirim. Ternyata di luar ditanggapi dia punya itu perusahaannya apanya produk dia sampai ke Kanada, sampai ke Belanda, kaya dia. Masya Allah. Kayak gitu. Mungkin Papi bisa doain nih channel kita biar Insya Allah ramai. biar kaya ke depannya, biar banyak yang nonton, biar banyak yang suka, yang subscribe ya Papi ya. Iya. Nah, tadi ada cerita menarik sebenarnya. Saya dapat informasi dari Mbak Haris bahwasannya dulu Papi pernah ketemu Bunda Ratu Kidul, tapi di Mekah. Itu gimana ceritanya sih Papi? Oh iya. Jadi gini, saya sudah sholat zuhur. Assalamualaikum ini tutup. Ini di mana nih lokasi nih? Di Mekah. Oh ini waktu Mekah tahun berapa Papi? Itu tahun 2003. Habis itu saya lihat ke atas kan ada berjenjang begini nih. Saya lihat ada cewek cakep, tinggi, putih, pakai makanannya hijau, bagus mas, sutra hijau. Dia senyum sama saya. Itu nggak sampai ini saya, nggak sampai di maktab tempat saya nginam. Itu tuh wajah kebayang mulu mas, saya cakep banget tuh ibu sudah. Itu. Dan saya baru ingat, saya pernah lihat dia ini waktu saya ke mana, ke Pangandaran di hotel apa tuh? Oh, hotel Samudra Beach ya? Samudra Beach. Nah di kamar itu kayak dia, tapi dia rambutnya tuh ini, rambutnya pakai kerudung ini, cakep. Pakai kerudungan. Nah, tapi bagus orangnya. Oh sama persis seperti itu Papi? Iya. Nah, taunya banget bahwasanya itu Bunda Ratu Kidul dari mana? Taunya begini, saya kan lagi jalan, ada orang-orang segorong anak-anak muda, dia datang sama saya. Ternyata anak-anak apa namanya kebatinan itu. Oh paranormal gitu. Paranormal juga. Oh bapak yang nama ini ya. Bapak saya lihat di dalam ini kami, bapak adalah Ki Pangeran. Nama hati gua Pangeran apaan kan ya. Tapi dia ini yakin. Saya dibawa ke tempat dia, ke padepokan dia. Situ banyak orang yang pakai berzikir, kalung-kalung itu tuh. Oh ilah. Sampai itu pimpinannya itu tuh mungkin siapa nama saya lupa. Bisa kerasukan. Oh, tahu kan kadang-kadang dia manggil. Dia manggil karuhnya. Assalamualaikum, gitu kan? Habis itu saya duduk. Assalamualaikum Pak Haji. Hah? Emang kenal sama gua? Ibu kenal sama? Ya kan masa lupa Pak Haji waktu kita ketemu di Mekah. Iya benar. Yang ibu yang itu cakep tuh. Oh iya dia. Itu aja. Oh, ternyata dia didatengin Bunda Ratu Kidul. Iya, katanya itu. Nah, pesan tersendiri dari Papi buat teman-teman di sini yang belajar ilmu-ilmu segala macam. Mungkin ada tips dari Papi buat teman-teman supaya tidak menyalahi, supaya tidak menyimpang dan segala macamnya, Pak. Sebenarnya kalau kita mau belajar itu kita harus berguru, cari guru mursyid lah. Jadi kita sudah mendapatkan arahan dia, tinggal kita melaksanakan bagaimana cara melakukan ibadah kita, sholat dan zikir. Tapi saya enggak, saya sebenarnya sudah melakukan itu tanpa guru, karena adik saya mengajarkan itu. Kamu kalau melakukan ini tanpa guru, kamu sama berguru dengan setan ya. Dia seperti itu. Jadi pasanya ini, tapi memang agak ngaco ya kalau kita tanpa guru itu. Kenapa ngaconya? Kadang-kadang mulut saya itu seenaknya aja kan. Lu mati, gitu ya, mati beneran.
Ada tetangga bapak-bapak tuh, siapa tuh? Sebentar lagi mati dia. Mati beneran. Oh. Nah itu saya takuti. Nah akhirnya katanya daripada lu ini bergurulah, makanya saya diajak ke Suralaya. Gitu, mengesah Abah. Dapat bimbingan dari guru baru lah. Iya. Jadi intinya adalah kalau mau belajar ilmu harus ada gurunya. Iya. Iya, supaya ada yang bimbing tahu arahnya mau kemana. Tapi kalau Suralaya tidak ada belajar guru seperti itu. Belajar bagaimana kita mendirikan zikir yang diajar oleh Abah Tarekat Qadir Naqsabandi. Iya. Itu aja, nggak usah repot-repot. Apa sih yang ini? Nah kadang kita cari-cari nanti dapat setan lagi, kan? Iya. Nggak usah. Nggak boleh. Sekarang kegiatan apa nih, Pi? Kegiatannya ya, kalau apa saya biasa aja. Kalau umpama orang datang sama saya minta bantu, saya bantu. Oh masih banyak pasien yang datang? Dia datang, gua nggak tutup. Saya udah tutup tuh. Ada masih yang dulu datang kadang serombongan. Loh, dari mana tuh? Tahu dari mana tuh yang cewek itu dia minta supaya cakep tuh. Wanita-wanita malam. Iya. Itu cerita lucu, cerita bagus. Itu apa yang mereka minta tuh, Bro? Supaya laris, supaya orang sayang sama dia, supaya bos-bos tuh kalau ngasih duit ini nggak tanggung-tanggung gitu, dibeli mobil, beli rumah, banyak tuh. Kadang datang ke saya, Pi dikasih 10 juta, 11 juta, 3 juta, saya nggak mau, kasih ini aja lah. Seperti itu. Sampai sekarang banyak kan? Sekarang saya dia nomor telepon saya hapus semua. Saya matiin. Itu kalau ada yang datang gitu, wanita-wanita gitu, sama papi diapain tuh supaya bisa laris tuh? Nah, ya saya kasih air putih. Dan pampamnya kalau dia ini ambil lu kembang yang lu suka apa ininya, sedap malam, mawar, melati, apa ya? Mandiin. Mau dimandiin. Mbak, jangan saya dimandiin di rumah dong. Oh iya. Oh. Iya dong. Tapi saya nggak khusus ke situ, saya nggak. Tapi saya khusus. apa aja? Hah? Apa aja ya, Papi? Iya. Pamannya, lu nggak ada jodoh nih. Ya. Mau dapat jodoh, 20 tahun kali ini. Orang senang, dia senang, orang nggak senang sama dia. Ya kan gitu kan ya. Lu naksir cewek, tapi cewek itu nggak naksir sama kita. Pas cewek itu naksir sama kita nggak senang sama tuh cewek. Begitu terus tuh. Jadi di badannya harus dibuang. Dibersihin. Ada itunya. Noktah istilahnya. Wah, mantep, banyak banget kisah-kisahnya nih. Mungkin Papi pernah ngobatin orang yang pengen memutus pesugihan, ada? Mungkin orang udah pesugihan nih, kan pasti ada tumbalnya tuh. Nah dia mau mutus itu gitu, pernah nggak? Saya nggak pernah itu ya. Tapi saya kalau orang tuh apapun saya lakuin kalau demi ini. Menolong ya? Iya nolong. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Mungkin ada ya. Tapi saya dengan apa yang saya yakini itu saya lakukan, saya obati. Mungkin dia kena ini disantet orang segala macam. Hah? Oh pernah disantet? Orang yang disantet. Pernah ngobatin? Iya. Cara ngobatinnya gimana kalau santet-santet itu? Kok Papi dari tadi cerita kayaknya cuman ngucap aja jadi gitu. Maka itu ilahi anta maksudi waridoka madbiatini mahabbataka wa marifataka. Itu aja. Ya Allah, hanya engkau ikut tuju. Nah, berilah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan marifat. Kalau kita udah cinta sama pemilik alam semesta ini, apa enggak ini kaburan tadi ini sama dia? Itu aja. Yakin. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini aja deh. Ini kawinan nih, adik saya nih. Kawinan ini. Udah pesta taman. Ya. Terbuka semua makannya di ini. Gula banget hari mau hujan gede. Datang. Tam tolong tuh. Apa hujan hitam. Ntar gua udah banyak duit, gua habis ratusan juta temen ini gua pesta taman nanti ya. Hujan gua doain ya Allah, jangan hujan ya. Ya hujan, tapi sudah itu hujan gede. Sudah si kawinan dia. Itu aja. Karena tampung ya. Ya tampung. Lama dia keluar juga. Yang lucunya apa? Kalau saya mau cuci pakaian nih, ini orang pada musim hujan nih. Saya minta saya cuci pakaian saya supaya jangan hujan. Ya Allah, jangan hujan sampai bajuku kering. Hujan habis tuh. Hujan beneran baju cek.
Itu aja. Wah, ini berarti ini papi ini mulutnya ini dahsyat nih. Pernah ada yang ngomongin nggak soal mulut papi? Jangan suka ngomongin. Bang, pernah. Saya pernah ketemu sama Sinsi di kota. Pak, Bapak mulut Bapak jangan jaga Pak. Apa yang Bapak katakan kejadian. Bapak udah banyak bunuh orang ya deh. Nggak tahu sih itu. Berarti kayaknya sih kalau orang itu mau mati berarti kalau dia jangan ngapain saya ini kan pergi aja lu bilang kan gitu kan. Enggak. Ya kalau soal mati kan urusan Allah. Allah lah, maka itu. Udah ajal mah ajal. Iya. Cuman mungkin perantaranya mulai papi gitu. Iya. Ada perantara kematian. Baik papi, terima kasih banyak nih udah mau sharing sama kita, udah mau bercerita. Mungkin nanti saya kasih judulnya si pahit lidah gitu. Hah? Si pahit lidah gitu. Si pahit lidah. Nanti orang cari janganlah. Nih, masih rekam ini. Masih. Gak apa-apa. Kita wawancaranya ya segini aja. Begini buat saya sih, saya nggak mengada-ada. Saya melakukan ini karena saya cinta dengan dia. Pemilik alam ini. Ngapain kita macam-macam di dunia? Sebentar lagi kita juga pergi. Nggak ada yang kita bawa. Nah, tempat tidur indah kamar kita nggak. Kita masuk tanah. Sudah dikata jadi mayat, kita nggak berhak tidur kamar. Di luar ke tempat kita. Habis dibawa keluar. Kan gitu kan? Apa harus takut hidup nih? Ya mungkin pesan terakhir papi buat teman-teman penonton di rumah, ada yang ingin disampaikan dari papi untuk memperkuat iman mereka seperti apa? Ya, saya mengharapkan para teman-teman yang ada di luar situ berbuat baik, jangan tinggalkan sholat kalau kita yang beragama Islam, karena sholat itu paling utama. Zina, ya, membunuh orang, apalagi mengamini adik, ya, berjudi, itu dosa besar. Tapi paling dosa paling besar lagi di atas itu adalah meninggalkan sholat. Tidak ada ampunnya. Karena perintahkan sholatlah kamu kata Allah. Udah, yang agama. Kalau berzina sekali bisa diampuni. Kalau sholat gak ada bisa ampunnya. Meninggalkan sholat. Itu aja pesan saya. Ingat kalian akan mati. Sholatlah. Sholatlah. Terima kasih. Ya. Papi, mohon maaf kalau salah kata, ilahi anta maksudi waridho kamat lebih alti di mahabbataka kamari fatah. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.